Karena aku selama ini selalu menyembunyikan kehamilan aku ini supaya gak ada satu orang pun yang tahu. Karena aku gak mau dipandang sebelah mata sama teman-teman aku di kantor. Ngapain bawa koper segala? Aku mau pergi aja dari sini, Bang. Kamu jahat sama aku. Kamu mau apa sih? Apaan? Apaan ini? Foto USG siapa? Pakai nanya lagi, ya selingkuhan kamu lah. Aku tuh nemu foto ini di tas kamu, Bang. Kamu tuh tega banget ya sama aku, Bang. Kamu selingkuh sama perempuan itu sampai dia hamil, Bang. Ya Allah, aku benar-benar gak percaya lagi sama kamu, Bang. Tuh, Nis, aduh, Masya Allah, kamu salah paham, ini gak seperti kamu pikir. Abang bisa jelasin. Abang tuh benar-benar keterlaluan. Udah ketahuan juga salah, masih aja bohong. Aku mau pergi aja dari sini, Bang. Nis. Nih. Pasti kerjaan ini keren nih. Aduh. Lo naruh foto USG di tas gue ya? Apa maksudnya? Mas mau narik-narik aku? Mau pegang tangan aku kencang-kencang? Silakan, Mas. Tapi aku ingetin ya sama Mas, jangan salahin aku. Kalau aku akan bilang ke Mbak Anissa, kalau aku adalah selingkuhan Mas. Dan aku bisa hamil seperti ini gara-gara Mas Rudolf. Lo berani ngomong kayak gitu sama Anissa? Gue habisin hidup lo, ngerti gak? Oh, aku nggak peduli, terserah. Aku akan bilang ke Mbak Anissa kalau aku hamil gara-gara Mas. Dan nggak akan ada yang bilang Mas Rudolf. Mas Bram dan Mbak Vina pun juga nggak akan bilang kalau aku adalah selingkuhan Mas Bram. Mereka nggak tega nyakitin hati Mbak Hana. Mas Rudolf tahu itu kan? Jadi pasti Mbak Anissa nggak akan pernah percaya lagi seumur hidup sama Mas Rudolf. Gimana? Pilihan ada dua. Mau ganggu aku atau tidak? Aku cuma mau Mas Rudolf itu jangan ikut campur urusan aku sama Mas Bram. Oke? Semua pasti akan baik-baik aja. Kalau Mas ikut campur, Mas Rudolf akan tahu. Ternyata dugaan aku beneran. Si Karin itu emang selingkuhannya Bang Rudolf. USG yang tadi aku bawa itu USG-nya Karin, Han. Astagfirullahaladzim. Nisa, aduh, aku benar-benar gak nyangka kalau ternyata Karin itu adalah selingkuhannya Bang Rudolf. Kok bisa sih? Aku juga gak tahu, Han. Hati aku nih sakit banget rasanya, Han. Aku udah hancur banget diginiin, Han. Aku tuh lebih baik Bang Rudolf pukul, Bang Rudolf maki-maki. Tapi kalau dia selingkuh, aku gak kuat, Han. Ya Allah. Nis, kamu yang sabar ya. Aku ngerti banget perasaan kamu. Tapi kamu harus tegar. Kamu harus kuat demi Dante. Pokoknya sekarang yang penting kamu jangan emosi dulu. Kamu harus berpikir yang jernih. Ya. Ya Allah, kasihan Bang Rudolf dan Anissa. Gara-gara aku rumah tangga mereka jadi berantakan. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Aku sendiri gak mungkin ngomong ke Hana dan Anissa kalau Karin itu sebenarnya selingkuhannya aku. Ini udah benar-benar keterlaluan, masalah udah melebar kemana-mana. Mas Bram? Halo Mas Bram. Kenapa sayang? Aku tahu kok, gak usah dipungkiri lagi.
kalau sebenarnya dari hati kamu yang paling dalam, kalau kamu itu masih mencintai aku kan sayang? Stop omongan kosong kamu Karin ya. Aku sudah muak dengan permainan kotor kamu, tahu nggak? Aduh Mas, udahlah Mas, nggak usah marah-marah kayak gitu Mas. Mas Bram, udah kamu nggak usah bohong lagi ya. Aku tahu kok, kalau kamu telepon aku ini pasti karena kamu kangen kan sama aku. Yaudah, kamu mau nyamperin aku ke rumah atau... Stop. Kenapa kamu ganggu keluarga Bang Rudolf? Wow, kenapa sayang? Mas Rudolf itu cerita ya ke kamu ya? Ya ampun, kasihan banget ya dia ya, sampai ngadu kayak gitu kayak anak kecil deh. Sudahlah Karin, ya cukup kamu sudah merusak rumah tangga aku. Ya tapi jangan ganggu rumah tangga Bang Rudolf. Ini bukan urusan mereka, ini urusan kita. Emangnya kenapa sayang? Dia udah coba-coba loh gangguin hubungan kita. Dan kenapa aku nggak coba-coba juga buat gangguin keluarganya mereka? Sama aja kan sayang? Dia duluan yang mulai. Udah Karin, hentikan kegilaan kamu Karin ya. Hah? Istrinya Bang Rudolf itu nggak tahu apa-apa. Masa dia harus nanggung beban kesalahan yang tidak dilakukan oleh suaminya? Ya udah, gini aja ya Mas ya. Aku mau menghentikan teror aku semuanya. Tapi ada syaratnya. Kamu cuma nuruti 3 syarat aja dari aku. Bisa? 3 hal. Oke, aku kasih tau ya. Syarat pertama, Mas Bram harus temenin aku buat check up kandungan ke dokter. Oke? Yang kedua, aku gak mau si singa hitam itu ikut campur urusan hubungan kita, Mas. Yang ketiga, aku mau kamu temenin aku pas lahiran. So simple kan, Mas? Kamu itu udah benar-benar gila Karin. Ngapain kamu di sini? Mau adu ke Hana soal dugaan kamu kalau aku selingkuh? Iya. Aku butuh teman Bang. Aku nih tekanan batin tahu nggak? Gara-gara kelakuan abang. Kelakuan apa, Nis? Kamu jangan fitnah abang ya. Kalaupun abang ngapa-ngapain kamu, aib abang kamu lindungin dong, bukan kamu ceritain ke dia. Bang, itu udah ada buktinya di rumah. Aku nemuin foto USG perempuan abang itu. Bang, aku rela abang pukulin, aku rela abang maki, tapi kalau dia selingkuh aku udah gak tahu. Oh, jadi kamu nggak apa-apa kalau abang pukulin? Wah, kebetulan banget. Abang nggak lama banget pukulin kamu. Bang. Cukup Bang. Lepasin tolong lepasin tolong Bang. Lepasin Bang. Lu ngerti nggak Han? Lu lagi ngebelain siapa? Lu lagi ngebelain istri yang lagi fitnah suaminya. Bang Rudolf, tolong jangan emosi dulu. Kalau memang ini salah paham, kita bisa bicara baik-baik. Kita nggak usah pakai kerasan kayak begini. Bang ini rumah saya Bang. Tolong jangan ada keributan di sini. Lu jadi ngebelain dia sih? Lu ngebelain gue doang, gue udah ngebelain lu selama ini. Bang, sabar Bang. Bang Rudolf, kita ini sama-sama dewasa. Kalau semuanya lagi panas begini, gimana mau ada perdamaian, ya kan? Kita harus berpikir dengan kepala dingin. Daripada kita bosen kayak gini, mendingan kita denger lagu, Nak. Biar ibu kenalin musik seperti apa ke kamu. Oke sayang, dengerin ya. Nih, Mas Bram. Ya, halo. Oke Karin, ya aku akan terima persyaratan kamu. Asal kamu berhenti neror keluarga Bang Rudolf, oke? Waduh Mas, kamu tuh bener-bener so sweet banget ya. Akhirnya kamu mengakui juga kalau aku ini jauh lebih hebat daripada Mbak Hana. Justru kamu gak ada papanya dibanding sama Hana. Hana itu wanita yang berkelas, kakek kamu. Oke kalau gitu Mas, berarti siang ini kamu bisa melakukan kegiatan kamu sebagai seorang ayah dong Mas. Siang ini aku mau check up, kamu harus temenin aku ya Mas. Aku tidak akan melakukan apa-apa sampai kamu minta maaf sama keluarga Bang Rudolf dulu.
Jadi cuma minta maaf aja nih. Iya, kamu datang sekarang ke rumah aku minta maaf. Oke sayang. Ya Allah, aku nggak akan membiarkan orang-orang yang nggak bersalah ikut menanggung kesalahanku. Cuman ini yang bisa aku lakukan buat menyelamatkan keluarga Bang Rudolf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak istrinya Mas Rudolf ya? Mbak Anissa maafin Karin ya Mbak ya. Karin gak ada maksud apa-apa. Karin gak mau menghancurkan rumah tangga Mbak Anissa dengan Mas Rudolf. Mbak Anissa, aku mohon sama Mbak Anissa, tolong jangan cemburu sama aku ya Mbak. Aku sama Mas Rudolf itu gak punya hubungan apapun Mbak. Malahan aku mau ngucapin terima kasih banget sama Mas Rudolf karena udah menyimpan foto hasil USG aku. Karena satu-satunya foto hasil USG itu akan aku tunjukin buat pacar aku. Jadi bener, kamu gak ada hubungan apa-apa sama Bang Rudolf? Enggak Mbak Hana. Mbak Hana sendiri tahu kan kalau pacar Karin itu gak mau untuk menjawab. Sekali lagi aku berterima kasih banget sama Mas Rudolf. Aku yakin sekali pasti foto hasil USG itu jatuh di kantor. Untuk foto itu nggak jatuh ke tangan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Karena pasti aku malu banget. Aku malu banget, aku nggak tahu harus umpetin muka aku kemana. Karena aku selama ini selalu menyembunyikan kehamilan aku ini supaya nggak ada satu orang pun yang tahu. Karena aku nggak mau dipandang sebelah mata sama teman-teman aku di kantor. Aku juga nggak mau dipikir seperti wanita murahan. Aku nggak mau.